Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9. Di dalam video ini kami akan memberikan tutorial mengenai penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada saya sendiri, Aulia Kartika dengan NIM 2019 008190. Yang kedua ada Undra Wahyu Sejati dengan NIM 2019 008189. Dan yang ketiga ada Muhammad Ali Mustafa dengan NIM 2019 008191. Tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 22 masih berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 per Dirjen per 3/PJ/2015. Tata cara dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, penyetoran pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilakukan menggunakan SSP dengan ketentuan dalam kolom uraian pembayaran diisi nomor pengajuan pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua, terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, DJPJ melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak itu sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pembayaran ekspor. Yang ketiga, bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor adalah SSP yang telah tertera nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Eksportir wajib mengisi lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang atau LLPEB sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, dalam kolom jenis dokumen diisi dengan SSP, lalu yang selanjutnya dalam kolom nomor dokumen diisi dengan NTPN yang tertera dalam SSP, dan yang ketiga dalam tanggal dokumen diisi dengan tanggal NTPN. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Undra Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan cara penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dalam pasal 6 PMK nomor 34 PMK nomor 10 2017. Ini disebutkan. Yang pertama itu penyetoran PPh pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A dan pasal ayat 1 huruf B, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B, C, dan D. Dalam PMK 34 2017 ini dilakukan menggunakan formulir surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor, atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf J. Yang terakhir huruf K, wajib menerbitkan bukti pemungutan bukti potong PPh pasal 22 dalam 3 rangkap, yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut, yang lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada pelayanan pajak KPP yang dilampirkan pada surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 22. Lampiran ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Namun karena seluruh aktivitas administrasi perpajakan sekarang ini sudah bisa dilakukan secara daring, maka tidak perlu membuat dokumen pemungutan pajak secara lengkap lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari teman saya mengenai cara lapor SPT pada masa PPh pasal 22. Sebelumnya, tata cara pelaporan SPT pada masa PPh pasal 22 diatur sesuai lampiran 3.1 per Dirjen nomor per 53/PJ/2009. Terbaru, penyampaian SPT masa PPh pasal 22 berdasarkan PMK nomor 224/PMK.011/2012 melalui
SPT masa PPH pasal 22. Kemudian dengan cara melakukan install atau update SPT pada masa PPH pasal 22. Kemudian memasukkan tarif PPH pasal 22 atas penjualan BBM, gas, pelumas, baik final maupun tidak final, berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf C PMK strip 224/2012 dengan ketentuan salah satu saja yang dimasukkan. Kemudian begitu juga dengan pelaporan SPT masa PPH pasal 22. Kini DJP juga memperkenalkan cara lapor secara simpel. Kemudian sama seperti pembuatan bukti potong PPH melalui e-Bufot unifikasi untuk melaporkan SPT masa PPH pasal 22 juga berbentuk SPT masa PPH unifikasi. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.